Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru SMP Negeri 3 Tempel di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 3 Tempel tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita memasuki materi tentang mengenali potensi diri, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Agustin Windriana. Saya guru SMP 3 Tempel yang mengajar mata pelajaran IPA. Saya lahir di Sleman tanggal 24 Agustus 1993 dan beralamatkan di Sikepan Sendangrejo Minggir, Sleman. Saya adalah alumni Universitas Negeri Yogyakarta, S1 di UNY dan S2 juga di UNY. Terima kasih. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau belum dipergunakan secara maksimal. Artinya, kemampuan ini belum teraktualisasi dengan baik. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau belum dipergunakan secara maksimal. Artinya, kemampuan ini belum teraktualisasi dengan baik. Selanjutnya, mengapa perlu memahami potensi diri? Terdapat beberapa fungsi memahami potensi diri, yaitu yang pertama, menuntun menuju potensi yang ada, yang kedua, peluang untuk mengambil tindakan yang salah semakin kecil, dan yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat. Terdapat beberapa cara menggali potensi diri. Cara mengenali potensi diri yang pertama yaitu dengan mengenali aktivitas favorit. Hal ini biasanya adalah hobi yang sering dilakukan, bisa berupa olahraga, seni, atau yang lainnya. Yang kedua, mencari tahu kepandaian diri sendiri. Mencari tahu kepandaian diri sendiri merupakan salah satu cara untuk bisa mengetahui potensi yang ada dalam diri. Biasanya hal ini merupakan salah satu yang menonjol pada diri kalian. Yang ketiga, jangan takut berbeda. Ketika kalian menyadari potensi yang ada dalam diri, namun ragu karena berbeda dengan orang lain, maka jangan takut untuk mengembangkan potensi yang unik selama hal tersebut merupakan hal yang positif. Yang keempat, hal yang dibicarakan. Biasanya, jika kalian menyukai sesuatu, maka kalian akan membicarakan hal tersebut berulang-ulang kepada siapapun dan momen apapun. Berarti kalian menikmati hal tersebut. Bisa jadi itu adalah potensi yang kalian miliki. Yang kelima, tingkat kreativitas tinggi. Daya kreativitas bisa membantu menemukan potensi diri. Misalnya, seseorang yang senang menghias bisa meneruskan potensinya menjadi seorang desainer interior atau pekerjaan yang lainnya. Yang terakhir adalah minta bantuan lembaga atau psikolog. Biasanya lembaga atau psikolog sering menyediakan tes yang bisa membuktikan apa saja minat dan bakat mereka. Psikolog juga akan mengarahkan bakat dan minat dari hasil tes tersebut. Potensi juga berarti kecerdasan. Nah, terdapat beberapa jenis kecerdasan manusia, di antaranya yang pertama adalah linguistik atau bahasa, kemudian ada kinestetik atau jasmani, lalu ada intrapersonal atau kecerdasan dalam bergaul, kemudian kecerdasan musikal, berarti dalam musik atau nada, kemudian ada kecerdasan spasial berupa gambar, dan yang terakhir adalah kecerdasan matematik atau angka. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau berbahasa. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan dalam berbahasa, baik secara lisan atau menuangkan ke dalam tulisan. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kecerdasan linguistik diantaranya ada pendongeng, orator, pengarang, editor, dan wartawan. Najwa Shihab dikenal sebagai presenter yang pandai menggali informasi narasumber. Ada Bung Tomo yang merupakan orator handal yang dapat menggerakkan massa, serta yang terakhir ada Raditya Dika yang merupakan stand up komedian serta pengarang buku.
Tokoh-tokoh tersebut mencerminkan seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik. Yang kedua adalah kecerdasan matematik atau angka. Kecerdasan matematik mencakup kepekaan pada pola dan hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan juga perhitungan. Contoh pekerjaan yang mengandalkan kecerdasan matematik adalah akuntan, ahli matematika, ilmuwan, ahli logika, dan pemrograman komputer. Tokoh-tokohnya ada Mark Zuckerberg yang merupakan ahli pemrograman sehingga dia dapat menciptakan platform Facebook. Kemudian ada Newton, seorang ilmuwan dengan segala hasil penemuannya. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial atau gambar. Kecerdasan spasial dimiliki seseorang yang peka terhadap unsur garis, warna, bentuk, serta memvisualisasikan gambar di dalam bayangan atau menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Contoh pekerjaan yang memerlukan kecerdasan spasial adalah pilot, pengemudi, dekorator, arsitek, pelukis, serta penemu. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kecerdasan kinestetik adalah keahlian menggunakan tangan, kaki, atau seluruh tubuh untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Contohnya adalah aktor, ada pemain pantomim, operet, penari, atlet, teknik mesin, mekanik, dokter bedah, serta pengukir. Pemain sepak bola tentunya memiliki kecerdasan kinestetik. Begitupun dengan artis yang dapat mengolah ekspresi dan raga mereka dan menampilkannya kepada penonton. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu kecerdasan musikal atau memahami musik serta nada. Kecerdasan musikal adalah kemampuan mengerjakan bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi nada. Contohnya ada komposer, penyanyi, pemain gitar, pemain piano, pemain biola, dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh yang memiliki kecerdasan musikal antara lain adalah Raisa yang merupakan penyanyi papan atas Indonesia, ada Erwin Gutawa yang merupakan komposer kawakan yang telah puluhan tahun berkarya di Indonesia. Keenam adalah kecerdasan intrapersonal atau memahami perasaan orang lain. Nah, contoh-contoh dari pekerjaan yang mengandalkan kecerdasan intrapersonal ada HRD atau Human Resources Development, kemudian ada dosen, psikolog, guru, dan lain sebagainya. Pentingnya mengembangkan potensi diri bagi siswa yaitu dengan mengikuti kegiatan organisasi, OSIS, ataupun ekskul. Nah, manfaatnya yang pertama memberikan rasa percaya diri bagi siswa. Yang kedua, mengajarkan pentingnya bergaul dan mencari relasi. Yang ketiga, mengembangkan hobi siswa. Dan yang terakhir adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan. Hal tersebut dapat mengantarkan kalian menuju kesuksesan. Demikian pemaparan dari saya mengenai menggali potensi diri. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.